Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nowania Seka. Di sini akan berdiskusi mengenai metode klasifikasi prediksi kelangsungan hidup pasien kanker paru pasca operasi. Saat ini, dengan mengintegrasikan aplikasi komputer ke dalam bidang medis secara langsung, dapat mempengaruhi produktivitas dan akurasi pemeriksaan dokter kepada pasien. Kanker paru-paru merupakan penyebab paling umum kematian pasien akibat kanker secara global. Menurut WHO, penyebab paling umum kanker paru adalah paparan dalam jangka waktu yang lama terhadap asap tembakau. Operasi toraks adalah salah satu pengobatan umum yang dilakukan terhadap pasien kanker paru-paru. Studi ini dikhususkan untuk mengetahui kinerja algoritma klasifikasi yaitu Free, G48, Naive Bayes, serta Lazy IBK. Kumpulan data diambil dari UCI Machine Learning Repository dengan format .arff. Data biomedis yang digunakan terdiri dari 470 instance dan 17 atribut. Berdasarkan klasifikasi yang terkait dengan harapan hidup pasien pasca operasi pada pasien kanker paru-paru, hal ini dibagi menjadi dua kelas, antara lain 70 data untuk klasifikasi pasien meninggal dan 400 data untuk klasifikasi pasien yang bertahan hidup selama 1 tahun setelah operasi. Berikut merupakan algoritma yang digunakan pada studi ini. Yang pertama adalah TRIS-G48, merupakan salah satu algoritma klasifikasi yang menghasilkan sebuah pohon keputusan yang dapat digunakan sebagai klasifikasi suatu data ke dalam kelas-kelas dan juga memprediksi kelas dari suatu data. Kemudian yang kedua adalah Naive Bayes, bekerja dengan cara menghitung peluang dari satu kelas dari masing-masing kelompok atribut yang ada serta menentukan kelas mana yang paling optimal. Kemudian, yang ketiga adalah Lazy IBK, merupakan algoritma yang dapat digunakan sebagai pendekatan untuk mencari kasus dengan menghitung kedekatan antara kasus baru dengan kasus lama. Pada studi ini, saya menggunakan aplikasi WK untuk pengolahan datanya. Klik Explorer untuk membuka aplikasi WK dan memulai pengolahan datanya. Kemudian, perlu memasukkan dataset yang sudah ada pada device dengan cara klik Open File. Di sini saya menggunakan data thoracic surgery data dengan format .arff. Nah, sudah muncul di sini ada 17 instance mulai dari DGN yaitu diagnose, pre-4, pre-5, terdapat juga umur. Di sini dapat melakukan visualize data secara keseluruhan. Akan terlihat bagaimana distribusi data, apakah data balance atau imbalance. Selanjutnya, sesuai dengan tujuan dari studi ini adalah membandingkan klasifikasi dari beberapa algoritma, yaitu dari Naive Bayes, kemudian ada Lazy IBK, dan juga TRIS-G48. Yang pertama, saya akan mencoba klasifikasi menggunakan G48 dengan cross validation sebesar 5, kemudian klik start. Di sini tertera bahwa correctly classified instance sebesar 84,46% dan RMSE sebesar 0,3657 dengan ROC area 0,502. Terdapat juga confusion matrix pada
output dari classifier. Selanjutnya saya akan membandingkan G48 dengan Naive Bayes. Dengan cross validation tetap sebanyak 5 kali, kemudian click start, dan hasil correctly classified instance mencapai 74,46% dengan RMSE 0,4202, ROC area sebesar 0,620, dan tertera juga confusion matrix pada output classifier. Kemudian classifier yang ketiga adalah lazy ABK. Di sini saya menggunakan cross validation sebanyak 5 kali dan muncul correctly classified instance sebesar 75,95% dengan RMSE 0,489, ROC area sebesar 0,493, dan adanya confusion matrix yang digunakan untuk analisa TP dan juga FP. Dengan ketiga classifier yang saya gunakan, classifier TRIZ G48 mencapai akurasi paling tinggi yaitu 84,46%. Dan classifier dengan akurasi terendah adalah Naive Bayes sebesar 74,46%. Baik, demikian diskusi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.